Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, sebangsa dan setanah air dan dimanapun monolog ini bisa dinikmati. Kembali lagi bersama Indarwanto Hikmatologi, mengajak bersama-sama untuk senantiasa berpembelajaran, melembut cerdaskan hati nurani kita masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menilik salah satu risalah Islam yang dibawa oleh Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kita temukan adanya kesamaan, yakni dari seorang Nabiullah Adam alaihissalam, kakek moyang seluruh bangsa-bangsa di dunia, sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang paling tetap dan abadi yakni adalah Muslim. Fondasi utamanya adalah tahlil la ilaha illallah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sementara sejarawan sibuk untuk mengurai asal-usul Islam di Nusantara dan seterusnya, dan bahkan tidak jarang ilmuwan mengatakan bahwa Islam adalah agama pendatang di Nusantara ini. Terlebih lagi saudara-saudara kita yang menekuni ajaran-ajaran dari sesepuh Nusantara, maka tak jarang terjebak pada alur rasionalisme sehingga lupa bahwa kesejatian Allah Tuhan yang Maha Rahman, apapun sebutannya, Gusti Allah, Allah, Tuhan, dan seterusnya, adalah yang dituju sama, yakni adalah Allah, Zat yang Maha Pencipta dari seluruh alam raya ini. Kalau kita bicara zat, maka itu adalah keterbatasan dari bahasa kita. Jadi hanya sekedar untuk memancing kalbu kita, memancing akal kita agar kita mencoba untuk memahami yang maha segalanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencoba untuk menelusuri salah satu surah di dalam Al-Quran, khususnya surah ke-22 Al-Hajj ayat 46, secara sederhana diterjemahkan oleh para mufassir, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati atau akal yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu, artinya dengan akal atau kalbu itu, mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, namun yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Nah, hal ini selaras dengan hadis yang beberapa kali kami nukil, karena ini memang perlu selalu disuarakan supaya kita selalu ingat. Annal aqla fil qalbi. Sesungguhnya akal itu terletak di dalam hati sanubari manusia. Jadi bukan di otak, namun di hati. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Adabul Mufrad, dan juga kita mendapati di dalam Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya tentang mudghah, di mana hadis ini sangat terkenal. Ketika mudghah atau sekerat daging di dalam dada itu baik, maka baiklah keseluruhannya.
maka jika jelek, maka jeleklah keseluruhannya. Sederhananya seperti itu. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nah, untuk apa kita terus mencoba untuk mengasah kalbu kita agar lembut? Ya, supaya kecerdasan itu tidak liar. Karena jika kecerdasan itu liar, maka menjadilah orang pintar. Ketika pintar, maka ada kecenderungan untuk terjebak pada sifat setidaknya sum'ah, sombong di dalam hati. Meningkat bisa benar-benar sombong. Dan bisa ketika kesombongan itu menghantui, merajai diri seseorang, maka kesombongan itu bisa jatuh kepada kemunafikan. Kenapa? Karena semua yang diperoleh oleh sang diri, sang aku, sang ego menjadi egoisme. Kemudian dia mengatakan seperti Qarun yang kaya raya, bukan karena rezeki dari Allah Tuhan yang Maha Rahman, tetapi Qarun kaya karena bekerja. Contoh ini abadi di dalam Al-Quran. Kemudian juga kita melihat Hamam seorang yang sangat cerdas sekali sehingga jatuh pada kepintarannya. Dan atas kepintarannya dia mengatakan bahwa segala apa yang dikatakan Fir'aun adalah benar. Jadi kepintarannya untuk mendukung kekuasaan yang ketika itu Fir'aun yang berkuasa di Mesir. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, pada zaman apapun mengasah kalbu, melembutkan kalbu itu sangat dibutuhkan. Namun, jika ada di antara saudara-saudara kita yang kemudian sangat keras, sekeras Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menegakkan kebenaran, maka itu adalah niscaya. Kenapa? Karena memang dibutuhkan orang-orang seperti Umar bin Khattab. Namun selembut hati Sayyidina Abu Bakar bin Khattab juga tetap dibutuhkan. Samudra ilmu, kuncinya segala ilmu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajahahu, yang cerdas, pemberani, sekaligus pemalu, juga dibutuhkan. Tetapi gambaran untuk era sekarang, jika ada orang dermawan, namun juga pemalu, sekaligus tegas seperti Sayyidina Utsman bin Affan, tetap juga butuh untuk ditampilkan. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika kita sekedar menjadi umat seperti kami ini, maka mendengarkan dari segala sisi para ulama-ulama kita adalah keniscayaan. Dan kita tetap dengan kalbu kita masing-masing yang diberikan kesempurnaan kalbu itu. Apalagi jika terawat dengan zikrullah, terawat dengan selawat, terawat dengan doa yang bergantung kepada Allah, maka kalbu kita benar-benar akan menjadi panglima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kalbu menjadi panglima dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kita akan ada di jalan makrifat kebajikan. Simbol kajian sederhana ini kami tulis dalam Syair Sabdana yang ke-4010 yang kami tulis tanggal 10 bulan Juni 2018. Makrifat, jalan kebajikan. Hamba-hamba telah dibekali dengan segenap kesempurnaan kejadian. Kesempurnaannya butuh terus disempurnakan insan, terpuji teladan. Niat, sikap dan perilaku selalu teladan dibutuhkan. Jalan kebajikan didasarkan di dalam syariat Ar-Rahman. Sejak Adam hingga Muhammad dipenuhi teladan kemuliaan.
Adam hingga Muhammad, beragam Islam, tunggal iman. Makrifat jalan kebajikan, mengendalikan syahwat duniawi insan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga asahan kita masing-masing menjadi semakin terampil, sehingga kian hari semakin dewasa dalam bertuhan, beragama, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Niscaya dalam beda namun ada kebersamaan yang patut dilaraskan, karena kita adalah orang-orang yang memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.